Kristen yang negara Kristen itu maju-maju. Maju Uganda. Maju bukan karena Bible. Maju karena menjajah. Enggak ada. Maju karena menjajah. Maju karena menjajah. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Ayo tunjukkan ke saya. Mana negara Kristen? Negara maju. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Siapa? Udah diam kau. Udah. Ya, diam siap. kau ya. Silakan. Gurunda, ini kalau di sini cuma sampai 13 Gurunda. Surah Yohanes yang kedua. Diam kau ya. Ya, tunjukkan negara. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang pernah menjajah agama cuman Islam. Iya. Satu-satunya agama ini yang membunuh Tuhannya hanya agama Kristen. Itu baru betul. Ini. Ajaran kasih ini kan pagan. Apalagi orang lain. Tuh pagan, baca tuh pagan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Baca masih ada. Baca dari Kejadian aja lu tanggung ya, Ge. Pegel banget gua baca dari atas. Itulah kata Bible itu gak ada terjemahannya karena apa? Isinya banyak. Ada. Hei, bayangkan ajaran Yesus kok saya bacakan samamu ya. Lukas 14, dengar kau, pagan. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan orang tersebut tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya sendiri, anak-anak kandungnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran penuh dengan kebencian. Paham kau? Udah. Paham kau ini? Kalau tidak membenci ibu kandung, iya tahu aku ayat itu. Tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Biar ku jelaskan sama apa ajaran kasih kampret. Biar ku jelaskan samamu, kau dengar dulu. Itu konteksnya memikul salib. Ketika kamu Islam itu konteks. Kamu akan dibenci keluargamu, terpaksa kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sudah kayak gitu, itu konteks. Baca konteks. Itu jelas tertulis. Jikalau seorang datang kepadaku, saya tidak pernah melihat ada Kristen mikul salib di Indonesia di. Nggak ada. Nggak pernah tengok orang mikul salib. Nggak ada. Maksudku cuma masuk ke sana mikul salib itu adalah jadi gila. Biar nyembah Yesus. Itu maksud lu. Jadi gila dulu. Jadi gila. Itu artinya. Ketika itu artinya. Ketika kamu murtad. Ketika kamu meninggalkan Islam masuk Kristen. Ketika kamu meninggalkan murtad. Kamu kan dibenci keluargamu. Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. Pantasan aja mikmu paling gede suara. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Cak Ayu, mana ajaran kasihnya? Ya betul. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Mana? Kok takut tidak dijelaskan? Kenapa takut tidak dijelaskan? Ajaran kasihnya mana? Mana ajaran kasihnya? Dengar dulu. Itu. Mana ajaran kasihnya? Mana? Ketika kamu menjadi pengikut Kristus. Artinya ketika kamu menjadi pengikut Kristus. Kau takut banget. Kamu akan dibenci keluargamu. Dibenci keluargamu. Dan kamu terpaksa meninggalkan keluargamu. Dibenci keluargamu. Pandai kau nipu kau. Halo Juma. Pandai kau ngomongnya. Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Kau kan punya. Kalau di Islam, kalau kita beda akidah, dengar. Kalau di Islam kita beda akidah. Hei, dengar. Kalau di Islam, dengarkan dulu, Lul. Lul, dengarkan. Kalau di Islam kami beda akidah dengan ibu kami. Dengar. Kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika apa katanya? Ma laisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu,
maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran binatang. Binatang aja tidak mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu? Harus membenci. Harus membenci. Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan dibenci keluarga, dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau yang harus membenci ibumu. Betul begitu? Betul? Sudah aku jelaskannya, jangan di-mute ya. Jangan di-mute ya, biar aku jelaskannya. Betul begitu. Aku jelaskannya, jangan di-mute ya. Ya, silakan. Silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Loh. Gini. Contoh. Kamu Islam, masuk ke Kristen. Kenapa kau contoh? Dalil kitabmu, dengar. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tuh dalilnya. Pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan ya. Jangan di-mute dong. Kalian dari tadi itu udah kau ngomong, nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, itu perumpamaan. Ketika kamu kok takut banget? Perumpamaan. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana maksudnya? Coba kau perumpamaan apa? Dengar biar aku jelaskan. Gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali bukan dibenci keluarga, Bahlil. Iya, dengar dulu. Yang diajarkan di agamamu itu adalah, jangan kau putar balik dalilnya. Jangan. Ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Betul nggak itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Betul. Dia membenci keluarganya. Bukan dibenci. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul. Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget jelaskan? Itulah ajaran kasino. Itu ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca. Baca. Jikalau seorang datang kepada Kristen, konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks saya. Gimana konteks ya? Halo. Ketika orang itu datang kepada untuk menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Juma, itu ajaran kasih. Ngomong sama saya dulu. Udah kasih saya ngomongnya. Itu ajaran kasih. Udah kasih saya ngomongnya. Hanya orang Bahlul yang bisa percaya kepada Kristen bahwa Kristen adalah agama kasih. Hanya orang Bahlul, hanya orang yang tidak punya otak. Hanya pemakan babi yang otaknya ketutup lemak yang bisa mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Juma. Nangis. Halo Juma, dengar dulu. Tunggu. Saya jelaskan dulu. Ya boleh, silakan. Ya udah, kau jelaskan. Gini loh. Kebohongan dimulai. Membenci ya, jangan dibenci. Bukan dibenci. Di sini nggak tulis dengar, dibenci. Makanya saya sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Silakan. Misalnya si Juma dimulai. Ya, dengar dulu. Si Juma orang Islam. Masuk Kristen.
masuk Kristen. Terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen. Tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu. Dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa Jadi dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan? Jadi saya harus membenci mereka. Terpaksa mau nggak mau kamu pasti membenci. Disuruh membenci. Ini ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, kan saya diperintahkan membenci keluarga saya. Ini ajaran kasih. Dengar ini dulu. ajaran kasih. Ketika kamu membantah omongan keluarga, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci namanya kan? Enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta? Ketika kamu membantah omongan keluarga, dalil. Ya, itu Yesus yang ngomong, Balul itu Yesus yang ngomong, Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan Wah, kena tombak. Kena tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Pagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir, tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci teman-teman. Kau bantah sendiri itu ayat kau. Kau bantah itu ayat. Tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir. Tapi kita ngapain harus membenci, kocak? Kenapa harus membenci? Masalahnya kita sudah diusir dari keluarga itu. Kalau dibenci itu wajar. Ini diberitanya membenci, kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh, aku mualaf. Ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu, Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak, karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga, tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam diajarkan seperti itu. Kalau Bang Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya ngusir dia, membencilah kepada orang tua. Luar biasa. Tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak membenci? Saya enggak membantah. Kenapa saya membantah? Membantah enggak suka. Bisa ngomong enggak nih? Kocak ini membenci. Kan kamu masih Beritanya membenci. Itu maknanya dulu. Guru rendah kena tomat. Kalian gimana sih otak kalian? Gini loh. Ya otak kalian yang kayak mana? Masa kalian masih jelas ini masih jelas-jelas membenci. Gimana sih kok bantah itu? Itu maknanya gini loh saudara. Itu maknanya kebenaran di atas segalanya. Aduh. Jangan terfokus sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Kebenaran di atas segalanya. Bahasanya. Oh, kita berperan kepada diri sendiri. Ini contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Kenapa lah harus diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka gitu. Kan demi agama yang benar, makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya langsung. Ajaran kebenci. Berarti kalau murtad berarti makanya harus benci orang tua ya. Makanya Yesus mengatakan, membenci. Ketahuilah sebelum kamu dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, aku sudah membenci itu duluan sebelum dibenci. Ya Allah. Maksudnya Bukan ketika halo Pagan, kamu biar saya ngomong dulu Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya. Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus Ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ciptaan kafir? Boleh apa? Iya, Dulang. Gini maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua, Bang. Semua. Kok semua, Mau Bang? mengklaim apa? Coba buktikan satu. Ini ya. Kalian punya handphone yang ciptakan siapa? Yang ciptakan lemariku dibuat sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus ini jangan lari gitu loh. kemana-mana. Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau bukan muslim yang beli dengar, yang saya pakai, sekali ngomong nggak doang akan ini. laku. Ingat itu. Enggak. Yang mayoritas agama itu orang Islam. datang Ya. mereka nggak kau beli Biar saya baca ya. Ya, Biar saya baca ya. Tunggu. Ya, ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih.
Dipannya kemarin dibuat sama Pak siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu Muslim Pak yang buat. Nggak ada kafir yang buat Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih Pak. Jadi gini, kalau ada murtadin. Bahannya dari mana? Bahannya dari mana? Kalau ada murtadin. Bahannya dari kayu lah. Dari mana lagi? Ada kan kasur, ya? bilang kasur. Emang kasur enggak? Aku bilang dipannya tadi aku bilang dipannya. Jangan lari ini loh, selesaiin dulu ini. Jangan kemana-mana, jangan sampai pagi. Gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya saya bilang itu perumpamaan. Baik-baikin orang tua. Ini nggak Apa ini perumpamaan nih? Kayak gini perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, tapi maknanya satu bilang kebenaran di perumpamaan, atas segala-galanya. Julius, Itu loh maknanya. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang. Tapi Bentar. Kok susun kata-kata dulu. Ustadz gue mau ngomong. Bentar. Jadi gini, dengar dulu. Diam lu Pagan ya, semuanya diam lu. Diam Pagan. Sabar Pagan. Jadi kalau ada perlu orang banyak cerita ya. Kalau ada orang yang menerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya, dia harus membenci keluarga orang tuanya. Membenci bapak yang benci ibunya, berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. Bukan dia harus membenci. Tidak boleh. Dengar dulu. Malah hormat kepada orang tua. Ayat 8. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu bantah omongan keluargamu, kalau kamu bantah omongan orang tuamu, apakah bukan membenci itu namanya? Pagan. Loh, mama aku suruh aku beli sayur, aku nggak mau. Mak, aku nggak mau beli. Itu bukan dengan kebencian. Diam dulu Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang ahsan. Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara membenci. Seperti itu. Cuman masalahnya nggak bisa. Cara yang baik nggak bisa. Di situ suruh membenci juga ya. Jadi ada perbandingan ya. Di situ suruh membenci. Kalau kami tidak, wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Tapi ayat yang tadi lu kenapa kalian separuh kalian baca ayat yang tadi? Kalian. Kita nggak diajarkan. Separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu. Enggak, kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah jawab. Tadi yang ditunjukkan. Sekarang diakui. Membenci. Tapi kan udah saya jelaskan itu memikul salib. Ayat 15 Cep. Lukman aja deh. Cuman yang ditunjukin sama si Kores tadi, masalahnya kita diajarkan itu. Lukman ayat 15. Masalahnya kita diajarkan. Gini saudara-saudara ya. Masalahnya Masalahnya kita diajarkan. Bahkan kita diajarkan mendoakan bagi orang yang Tunggu dulu kamu diam Pagan. Doakanlah bagi orang yang mengutukmu. Nih kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, udah biar aja Pagan, mau hadis mau apa biar aja dengan sesuatu. Kalau di hadis beda lah. Maka janganlah kamu mentaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tafsir-tafsiran. Al-Quran itu Pagan. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Berapa? Wasahibuha fid dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor, kan sudah jelaskan tadi. Justru penjelasanmu makin jelas fatal. Ini itu membenci kau bilang bantah. Dengar dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua kalian, tetap kalian masuk Kristen, apa bukan membenci itu namanya? Mana ada membenci ya Robby, ngadi-ngadi. Kalau dibenci kemungkinan ada orang Kristen yang membenci orang tuanya tidak ada. Tapi ini perintahnya membenci Pak Oon. Tidak ada kalau tapi dalam kasih Gurunda. Masa ditafsir sih? Gurunda jelas begitu kok masih ditafsir. Ambil alih Gurunda, ambil alih. Kita ngopi dulu. Halo. Mohon izin. Ini perintahnya udah jelas nih. Cuma kalau dipanggil sama CP. Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia
Dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma jikalau orang mengasihi apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh kau mengajarkan kasih, tak boleh. Makanya jadi kamu di Indonesia itu terlihat santun. Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya. Hanya kata-kata babi, hanya kata-kata binatang yang keluar. Hanya kata-kata binatang yang keluar dari mulut kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kesimpulannya, sekali lagi nih. Kesimpulannya, bantah saya. Kesimpulannya, di Kristen tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya, kita percaya. Kristen kan paling rajin bagi-bagi Indomie. Itu kan karena kau Islam. Cuma itu paling santer itu bagi-bagi Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Tidak ada kasih sesama manusia. Gimana mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari sedangkan 1 Yohanes 2 baca apa konteksnya? Nomor 15. Apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Baca konteksnya, konteksnya. Ya, sekarang kau baca Yohanes 1. Kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, silakan. Aku nggak bisa baca itu. Ya. Makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja, biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Iya, silakan. Kau masuk room CP Juma, kau dicari kau sama CP. Hah? Kau dicari. Mau bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. Kau tidak ada kasih. Oh ya? Iya. Yes. Masa? Dari mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini, paham kau? Memang Kristen itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Yesus, yes. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Mana coba mungkin tunjukkan kasih di Kristen itu. Orang yang beragama. Coba kau buktikan di Indonesia ini kasih Kristen itu yang mana? Mana? Sangat banyak. Mana? Satu. Mungkin yang kamu lihat itu orang yang beragama. Satu contoh ajaran kasih di Indonesia. Saya tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan diam kau. Ya, silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Dengar dulu. Kalian sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini kita sekarang lari. Dengar dulu. Cuma tidak nyambung. Di kampung halaman saya di Toba. Yang saya minta ajaran kasih. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Bikin mesin kondom. Bikin mesin kondom itu. Gini, dengar dulu. Kasihlah sesama iya, itu tertulis di Bible tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kamu baca. Hei, saudara. Gini. Apa yang kau bacakan semua tadi? Hei, saudara. Kenapa takut kau Juma? Dengarkan saya. Kamu mengatakan sesuatu. Matius 22. Dengar. Kau yang harus mendengarkan saya. Juma, kamu mau kenyataan nggak Juma? Iya, coba tunjukkan. Coba tunjukkan ajaran kasih kenyataan di Kristen mana? Oke, gini, diam kau ya. Diam kamu dulu. Kamu tahu kenyataannya sudah. Kamu ngomong. Mana? Orang lagi beribadah. Ngomong. Mana di Kristen kasih itu mana? Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Kamu lihat sendiri aja. Nggak usah kami tunjukin, nggak usah. Iyalah, kampung halamanmu kau cerita. Kasih tidak perlu dipamer-pameri loh. Kau dengarkan sama saya. Dengar. Tidak perlu dipamer-pamerin. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi mengadakan. Kamu ngomong itu, ngomongnya sama anak TK. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam. Misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar.
Apa yang Juma, terjadi? kamu itu guru TK, Juma. Apa yang terjadi? Kamu ngomong Apa sama yang anak TK. terjadi? Orang Apa Kristen yang mengasih terjadi? tahu sama kamu. Saya yang Mana dalilnya? dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Ajaran Mana dalilnya? kasih. Ajaran kasih. Mana Ajaran dalilnya, kasih. Juma? Mana dalilnya? Ajaran Kamu itu kasih yang TK, kamu maksud Juma. itu adalah Orang yang menegakkan kamu itu anak TK. bagikan atribut Kristen Sama ke TK umat kamu Islam. ngomong. Bagikan Mana kaos dalilnya? ke Tahu umat ya? Islam. Bagikan Bible Bingung ke saya kalau umat ada- Islam. Mana dalilnya Lina Wijaya yang Ketika ngasih tahu? umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu Hah? fakta loh. Itu Gini, fakta. gini. Saya ini korban videonya. kasih dari Kristen, kasih Juma, hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Hah? Di Toba. Di Toba. Di Di Toba. Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu, dengar dulu. Di Siborong-borong sana Ya. babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu, dengar dulu. Ya dengar dulu. Di tengah-tengah mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas. Juma. Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Oh, loh. Dengar dulu. Pagan, diam dulu kamu, Pagan. Kamu Kami nggak- kan tak maksa kamu makan. Diam, Dengar diam, dulu, diam. dengar dulu makanya. Dengar dulu. Juma. Kenapa tak Juma. tahu? Oh mama Di kampung di halaman Toba, saya, tempat kelahiran saya saya, di di situ ada Toba masjid. sampai Tak tembus pernah saya kami ke kusuk, Samosir. tak pernah kami balas Lihat dendam. itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi Aja, pahanya Minggu, Juma, gede banget suaranya. di Pantasan itu aja Minggu gede banget dijual suaranya. di mana-mana. Padahal Kenyataan di itu situ juga menyakitkan ada loh, orang Juma. Islam. Padahal Kamu kalian itu guru tahu, TK kalian loh. tahu bahwa Yang umat mau Islam mendengarkan itu kamu. haram makan babi. Kalian seenak perut jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Juma, kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kepada Kamu anak TK nggak, dunia Juma? hayal hanya Orang goblok. angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya Percaya mana nggak, Juma? coba. Jangan nangis. jangan Kenyataan nangis. itu menyakitkan loh, Mana Juma. ajaran kasih di Kristen, tunjukkan. Mana? Saya ini Banyak, korban. Juma. Saya ini Banyak. Kamu nanya korban. tapi kamu ngomong mulu. Kamu kurum cewek Kasih, di sono. kasih semua, Kamu nanya Juma. tapi kamu ngomong mulu. Saya Pantesan korban aja kalian. Juma gede banget, Hei, pantesan. saya bikin Kamu siap menerima kegiatan Islam. kenyataan nggak? Tiba-tiba misionaris Juma. Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak Di terima mana dong. dalilnya? Di mana dalilnya Saya tidak bahwa terima itu orang dong. Kristen ngasih kau kaos? Itu Ada cuman dalilnya, pancingan. ada dalilnya. Itu cuma Matius pancingan orang Islam aja. 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya Enggak sedang maksudku kaos mempraktekkan itu, kaos itu. Lina Juma, Wijaya kamu menginginkan siap menerima saya kenyataan kemudian nggak, Juma? menjadi pengikut Yesus yang datang Mana ke Kamu itu Yesus. guru dalilnya TK Lina loh, Saya Juma. tidak mau. Kaos Yang itu. mendengar kamu Makanya anak saya TK. bakar baju kaos Mana itu. Orang yang dalilnya Lina berkhidmat. Wijaya Yang memberikan kaos itu mendengar sama kamu. kamu? Saya yang Yang mendengar kamu itu hanya anak dilaporkan. TK. Aduh. Lucu. Yang mendengar kamu hanya anak TK loh. Itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan sombong aku kau. ulangi bentar ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ya Sudah pernah banyak misionaris mualafkan. Jangan sombong mualaf kau sih ya. banyak yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya terserah itu kan di Justru karena Kristen. pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya dia udah tahu siapa pokoknya kalian. intinya Pendeta itu saudara-saudara tahu siapa dengarkan. kalian. Yang mau mendengar kamu Dengarkanlah hanya wahai anak TK. penduduk Nabi bumi. di luar dari Paksa Yahudi, loh. Di dia tahu Kristen kau. Orang itu pintar, tidak tak akan ada mendengar kamu ajaran yang bodoh ini. Nabi palsu, biar tahu Baik kau. kamu bodoh semua loh. Kita baik dalil ciri Nabi maupun palsu, mati praktek kena dalam racun, kehidupan membebaskan sehari-hari. hawa nafsunya. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Omonganmu Dan nggak berarti, kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah. Hanya orang bodoh yang mau mendengar Yang kata-kata. menjajah agama siapa? Orang Negara Islam. jajahan Bumi ini yang Jerman. menjajah agama Omongan seperti bendera nggak Islam. berarti loh. Hah? Negara Percaya nggak? jajahan Belanda Itu berjeret. kenyataan loh. Dua negara Kamu inilah ngomong di yang muka bumi membawa ini yang Kristen menjajah ke agama bumi itu cuma orang pertiwi Islam. ini. Paham? Hah? Paham ya? Dua negara penjajah Yang mau dunia mendengar inilah kamu yang itu hanya anak membawa TK. Kristen Kamu di bumi ngomong-ngomong itu pertiwi. ada artinya loh. Paham? Woi, Nggak ada Belanda. maknanya. Woi, banyak Manfaatnya pejabat nggak ada. jangan Manfaatnya pun jangan nggak sembarangan ada. ngomong lu. Nanti kena. Jul, Serius. mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara Islam. penjajah. Dua-duanya Jangan kata terus Ya. loh. Ah, gitu. Jangan Kerajaan terus. pahit siapa? Islam. Nanti Supaya setelah makin Indonesia dipaksakan merdeka supaya masuk Islam. diperjuangkan oleh mayoritas Islam, Yang baru ikut-ikutan Yang hidup menjajah seperti kerajaan. kasih.
ikut-ikutan kayak orang. Sini kasih gua moderator. Dipaksakan supaya masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam pengakuan Yesus, dengar kamu goblok, benar. Dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar. Di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, satu ditendang, satu kabur. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya, coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya. Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikutnya. Aduh, ada ini. Ada yang murtadin dari Syiah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya, sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya, Nah, bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Ini tahu tadi apa sih? Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong. Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana kok Bang Juma diam aja ini, aduh, oi. Nggak nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus, udah edit baru datang. Ya begitulah kalau
ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamanya itu ini orang yang transgender, mamanya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamanya itu bukan wanita asli, lalu dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana, bikin usaha wisata karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah, iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo, manusia palsu keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Sian deh loh. Begini Umi. Muter-muter kau. Begini, mau diam dulu. Lanjut biar Ustadz Alif yang jelasin dulu.